السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang ulun hormati guru ulun yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, yaitu Al-Habib Muhsin bin Ali bin Hamid Ba'alawi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan istiqomah dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun hormati pula akhuna fillah Al-Ustaz Abrar, mudah-mudahan beliau pula panjang umur, sehat walafiat, dan istiqomah dalam berdakwah menyebarkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khairul wa afiyah. Amin. Al-Habib Muhsin bin Ali bin Hamid Ba'alawi, beliau adalah salah satu pengajar di beberapa pondok pesantren di Kota Malang, dan alhamdulillah beliau sekarang ada di tengah-tengah kita, yang nanti insyaallah sebentar lagi beliau akan menyampaikan tausiahnya. Dan beliau ini masya Allah, dan alhamdulillah kita kedatangan sosok seperti beliau. Kalau boleh membandingkan, ini menurut pribadi ulun, alhamdulillah biasanya ulun kan menemani beberapa habaib, dan yang paling akrab, yang paling dekat, yang paling masya Allah itu beliau ini, Al-Habib Muhsin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nantinya bisa kita ambil faedahnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang bisa ulun sampaikan tentang beliau. Nanti insyaallah dari penyampaian beliau insyaallah akan lebih akrab, akan lebih kenal siapa beliau. Biasanya beliau setiap bulan Maulid, bulan Rajab datang ke Banjar. Cuma palingan 3 hari, 4 hari. Ulun minta 10 hari kemarin. Ulun minta 10 hari. Kata Habib 1 minggu. Ternyata dikosor lagi jadi 4 hari. Nah, cuma alhamdulillah 4 hari insyaallah penuh barokah, insyaallah mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Habib kita persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bijazili in'amih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yawma liqa'ih. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul bariyat wa sayyidu ibadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Yang ulun hormati para ulama, para tuan guru, wabil khusus Al-Ustaz Abrar, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, barokah umur, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Juga akhina Al-Ustaz Ahmad Syauqi LC, yang juga mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, barokah umur, fi khair wa lutf wa afiyah.
dan semua tuan guru yang hadir yang ada di Masjid Baitur Rahmah Babur Rahmah ini. Alhamdulillah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu." Barang siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah, maka dia seperti sholat malam satu malam penuh. Jadi seandainya pian tadi malam kada sholat tahajud, dan insya Allah tidak tahajud ya. Seandainya pian kada sholat tahajud tadi malam, tapi dengan kita subuh berjamaah tadi ini dapat pahala sama dengan tahajud satu malam penuh. Bukan tahajud sepertiga terakhir saja, enggak, satu malam penuh. Itu fadilahnya subuh berjamaah. Alhamdulillah. Wa man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Yang salat isya berjamaah maka seperti menghidupkan separuh malam. Bayangkan, kita sholat isya berjamaah dapat pahala seperti orang sholat tahajud separuh malam. Lalu kita sekarang subuh berjamaah dapat pahala seperti orang menghidupkan satu malam. Maka rugi kalau orang tidak sholat berjamaah. Masya Allah. Apalagi masjid dekat dengan kita. Seharusnya tetangga-tetangga masjid ini harus sholat di masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Ay la salata kamilah. Kada sempurna itu sholat orang yang dekat dengan masjid kecuali di masjid. Kada sempurna, bukan kada sah. Sah sholatnya walaupun sholat di rumah sah, tapi tidak sempurna. La salata kamilah. Kada sempurna salat seseorang yang dekat dengan masjid kecuali di masjid. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Kita ini harus selalu cinta dengan masjid. Kita harus selalu cinta dengan masjid. Hati kita harus selalu berhubungan dengan masjid ini. Kenapa begitu? Karena inilah tempat kita. Inilah center. Inilah pusat. Maka dalam sejarah para jamaah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Al-Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Nabi kada bingung rumah gitu. Iya kan, dalam sejarah begitu. Malah saat pertama Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, beliau di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau di rumah sahabat, di rumah Abu Ayyub. Nabi belum punya rumah, tapi yang pertama kali dibangun adalah masjid. Kenapa? Karena masjid itu center, pusat. Nah, maka insya Allah kalau di satu kampung, di satu daerah masjidnya makmur di sini bukan harus fisiknya ya. Kalau fisik insya Allah masjid besar-besar. Ya kan, di mana-mana masjid besar, di Jawa besar-besar. Malah kadang masjidnya berhadap-hadapan. Ini jalan besar, itu kanan masjid, kiri masjid, berhadap-hadapan. Speakernya besar-besaran. Nah, fisik bagus, fisik sudah besar masjid. Tetapi yang dimaksud dengan memakmurkan masjid itu bukan hanya dengan fisiknya, tetapi bagaimana memakmurkan masjid itu dengan sholat berjamaah. InsyaAllah kalau ulun lihat Masjid Babur Rahmah ini makmur, insyaAllah makmur berjamaah ya, insyaAllah ya. Memang terutama subuh ya,
Subuh itu berat. Tapi alhamdulillah, perlu lihat yang hadir 2.000 orang lebih, masya Allah. Alhamdulillah. Ada ulama mengatakan begini, kalau pian ingin lihat orang Islam, lihatlah kalau sholat Jumat. Itu orang Islam semua tuh yang sholat itu. Ini Jumatan penuh ya Ustaz ya? Penuh, masya Allah. Sampai pinggir, sampai sana belakang? Ya sampai belakang. Penuh ya, Jumatan penuh. Anda kalau ingin melihat orang Muslim, lihat waktu sholat Jumat. Penuh, di mana-mana masjid penuh. Itu yang sholat orang Islam semua tuh, Muslim. Tapi ketika Anda ingin tahu orang mukmin, lihat kalau sholat subuh. Itu mukmin. Paham apa enggak ini kira-kira ini? Paham enggak? Berarti kita mukmin. Kita mukmin. Iya. Kalau hanya sholat Jumat Muslim, walaupun habis Jumatan ngambil sendalnya orang, walaupun habis Jumatan sandalnya ganti, berangkat pakai sandal jepit, pulangnya karfil. Loh, kok sandalnya ganti? Ya kan tadi khotibnya bilang, gantilah yang lama dengan yang baru katanya. Gantilah yang jelek dengan yang baik. Nah, ini sandal saya jelek, ya saya ganti yang baik ini. Maling itu namanya. Tapi tetap sholat Jumat. Ulun mau tanya, tuh yang nyolong kotak amal, sholat apa enggak? Sholat. Loh iya kan, pura-pura sholat. Tapi habis itu nyolong kotak amal, ngambil uang di kotak amal. Muslim, tapi tidak mukmin. Beda. Muslim dengan mukmin. Orang-orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu orang, satu kabilah, ya, itu mereka baru masuk Islam, baru kenal Islam, baru kenal dengan Nabi Muhammad. Lalu mereka langsung mengatakan, amanna, kami sudah mukmin. Turun firman Allah, turun teguran dari Allah. Jangan bilang mukmin, bilang saja saya Islam. Jangan mengatakan amanah. Mukmin itu konsekuensinya ada. Bagaimana? Kalau Anda baru kenal Islam, bilang saja saya Muslim. Walakin qulu aslamna, kata Allah. Cukup kalian mengatakan alhamdulillah kami sudah masuk Islam, kami sudah Muslim. Itu sudah bagus. Karena untuk menjadi mukmin hadirin ada tingkatan. Nah itulah diantaranya kata ulama, kalau kita sudah istiqomah subuh berjamaah, itu tandanya mukmin. Alhamdulillah. Jadi pian seberataan insya Allah mukmin semua ini. Amin insya Allah. Hati kita harus selalu bergantung dengan Baitullah. Kenapa? Karena inilah tempat kita. Inilah tempat kita. Nanti kalau sudah mau kiamat, tapi masih jauh kiamat, masih lama. Yang belum menikah silakan menikah ya. Kiamat masih jauh insya Allah. Nanti kalau sudah dekat kiamat hadirin, masya Allah. Apa kata Nabi? Islam itu tinggal namanya saja. Ma baqiya minal Islam illa ismuh. Wa ma baqiya minal Qur'an illa rasmuh. Mana Quran itu? Ya. Nanti kalau sudah mau kiamat, itu Islam cuma tinggal nama saja. Nama Islam. Iya, hanya tinggal nama saja. Quran itu tinggal tulisan saja, tapi nggak ada orang yang membaca. Sekarang saja sudah jarang orang baca. Betul nggak? Pian satu hari sudah ngaji belum? Qurannya dibaca setahun sekali. Kalau bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan hatam ditutup, dilaminating Qurannya itu. Ditutup. Shadaqallahul wassalam. Kapan ngaji lagi? Nanti tahun depan. Subhanallah. Itu kiamat sudah dekat itu. Kiamat sudah dekat. Jadi Islam hanya tinggal nama saja. Islam.
tapi perilakunya, orangnya tidak mencerminkan orang Islam. Ya sekarang tanda-tanda itu sudah ada, tanda-tandanya sudah ada, tapi insya Allah masih lama. Tandanya sudah ada. Ya coba Anda perhatikan, berapa banyak orang Islam tapi buka aurat. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Di mall, di jalan, pakai celana pendek perempuan, ditanya, kamu agamanya apa? Islam saya. Mbak, kalau Anda Islam tutup aurat. Tutup aurat. Pakai kerudung kan begitu. Apa dia bilang? Perempuan tadi bilang, yang penting hati saya yang berkerudung katanya. Nah, ini ulun bingung nih. Maksudnya hati berkerudung bagaimana ini? Hah? Ada perempuan begitu, Ustaz. Jadi kita ingatkan, Anda ini muslimah, Anda ini perempuan, pakailah kerudung, tutup aurat, pakai baju yang panjang. Jawabannya apa? Yang penting hati saya yang berkerudung. Ulun mau beli kalau ada kerudung hati itu. Gimana caranya kerudung hati itu? Karena zahir Anda itu menunjukkan hati Anda, luar itu menunjukkan dalamnya. Kalau luar Anda begini, ya berarti dalamnya begitu juga. Kalau sudah luarnya kadang tutup aurat, bicaranya kadang-kadang ngawur, ya kadang diatur, ya berarti hatinya begitu. Tutuplah aurat, Anda muslimah. Ya, ini bapak-bapak yang hadir ini, anak perempuannya jaga auratnya. Masih kecil, Beb, masih lucu. Masih kecil. SMP kecil. SMP itu sudah besar, umur 12, 13, 14. Kenapa Anda mengatakan kecil terus? Tutup aurat anak kita. Sekarang lagi rame itu di medsos, ya kan? Ada tulisan begini, orang-orang pada berebut beli masker katanya. Corona, ya kan? Padahal insya Allah tidak ada corona, wala corolla, wala apa lagi tidak ada. Aman insya Allah, amin. Orang berebut beli masker karena corona. Lalu kelanjutannya, kalau ditampakkan neraka, maka mereka akan berebut untuk menutup aurat. Betul juga ini. Ya enggak? Ayo coba. Sekarang ditampakkan nih virus corona. Orang rebutan beli masker. Yang sehat pun pakai masker. Ya enggak? Padahal itu masker untuk yang sakit, untuk yang batuk supaya tidak keluar. Enggak sekarang. Yang sehat pun pakai masker. Ustaz mau ceramah pakai masker. Gimana caranya? Ya Allah. Tidak usah masker-maskeran. Kita punya masker syar'i. Iya, kita punya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pian wudu minimal 5 kali sehari, itu sudah cuci tangan kita dalam wudu. Betul enggak? Kan dokter yang banyak cuci tangan. Kita sudah tiap hari cuci tangan. Coba berapa kali pian kalau wudu cuci tangan? 6 kali. Karena pertama basuh tangan 3 kali, kemudian tangan sampai siku 3 kali, berarti 6 kali. Kalah dokter itu. Itu 1 kali sholat, lah kita 5 kali sholat. 5 apa 4 ini? Iya kan, 5 kan? Lah iya, coba 5 kali 6, 30. Jadi kita ini nggak usah disuruh dokter. Orang Islam pasti cuci tangan minimal 30 kali dalam sehari. Kan begitu kata dokter, untuk pencegahan cuci tangan. Kita sudah cuci tangan terus. Sebelum makan kita cuci tangan, setelah makan cuci tangan. Berapa kali? Insya Allah sehat semuanya. Amin. Iya. Ini makan ini yang mengandung imun. Sudah, Nabi sudah mengajarkan minum madu, minum itu habbatus sauda, makan itu kurma, itu semua untuk kesehatan. Ya betul ini. Ya. Orang yang makan kurma 7 pagi, kurma, kalau bisa kurma ajwa.
Tahu kurma ajwa ya? Insya Allah sudah tahu. Itu 7 kali, 7 butir. Apa Bang Banjar bilang? 7 biji. 7 biji? Iya, 7 biji apa biji? Biji ya. Iya, sama bijinya dimakan ya. Itu lebih mujarab itu. Pian makan 7 biji kurma. Itu ada riwayat itu. Makan pagi 7 aja. Insya Allah 1 hari penuh sehat. Dijaga sama Allah. Kurma. Jadi dokter-dokter di Cina di mana bingung bagaimana cara mencari obat corona. Nabi 14 abad yang lalu sudah menyebutkan. Minum habbatus sauda, minum kurma, makan madu, sehat. Iya betul. Silakan dicoba. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi Islam itu sudah agama yang paling bersih. Islam itu sudah agama yang paling higienis. Betul tidak? Kita paling higienis, kita paling bersih. Ada satu dokter dari Amerika. Dia meneliti wanita-wanita seluruh dunia ini. Apa kata dokter tadi itu? Dokter ini dari Amerika. Artinya dia agamanya bukan Muslim, bukan Islam. Dokter ini mengatakan, setelah saya teliti perempuan seluruh dunia, tidak ada perempuan yang lebih sehat daripada perempuan Islam. Tidak ada perempuan yang lebih higienis, lebih bersih, lebih sehat daripada perempuan muslimah. Dia teliti. Kenapa? Karena di dalam Islam ada ajaran. Di dalam Islam ada aturan. Oh, perempuan itu kalau haid kada boleh dikumpuli. Betul? Betul? Iya. Tunggu sampai kapan? Sampai bersih. Waduh Habib, kalau istri saya haid, saya kada bisa hubungan. Ya kawin lagi. Yang ini haid, insya Allah yang lainnya kada haid. Kalau sama-sama haidnya, ya ya tahan diri, ya kan? Ya sabar aja. Tapi Islam tetap tidak boleh mengumpuli istri dalam keadaan haid. Kenapa? Penyakit di situ. Maaf, darah kotor, ya kan? Terus dikumpuli, keluar air sperma, campur dengan darah. Penyakit. Dokter mengatakan ini penyakit. Tidak hanya penyakit kepada si perempuan, juga kepada si laki-laki. Nah, ini makanya dilarang dalam Islam. Hanya Islam yang melarang itu. Sementara yang lain kada ada. Kada ada ketentuan begitu. Haid enggak haid, terus saja. Lanjut. Sehingga timbul penyakit-penyakit. Ya kan? Timbul penyakit-penyakit. Dalam Islam dilarang berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mendekati zina jangan, apalagi berzina. Ya, mendekati saja jangan. Kita ini maaf ya, maaf. Kadang-kadang kita sama istri sendiri galak, tapi sama istri tetangga, halo, sama istri tetangga baiknya masya Allah, lemah lembut. Sama istri sendiri kada pernah pulang kita salam, kada pernah. Langsung buka pintu, gerobak, kopi 2. Kak, Anda ini masuk ke warung atau mana ini? Ini istri masuk rumah itu salam dulu Pak. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Apa kalau sini bilang suami apa? Mas. Kak. Abang ya. Enggak. Itu bahasa mana itu? Abang itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, abang. Masuk rumah. Iya kan? Salaman. Yang salaman siapa? Anda salaman, Pak istrinya yang salaman. Istrinya salaman. Cium tangan Anda, lalu Anda mencium kening istrinya. Ya Pak Dik, baik, alhamdulillah Bang, baik. Duduk. Kopi Dik ya. Oh iya, langsung. Enak, nikmat, rumah tangganya barokah. Lapian kan pernah begitu? Ayo. Jangan ketawa.
Serius ini. Iya kan? Kapan kita romantis tadi? Nggak pernah. Walaupun ustadznya. Termasuk yang ngomong ini, termasuk. Kadang kita kasar sama istri kita, keras sama istri kita. Tapi kenapa dengan istri tetangga kok baik? Halo, apa kabar? Sudah makan, Dek? Ngapain ngurus? Orang mau makan, orang belum makan. Kenapa Anda seperti itu? Hati-hati. Wala taqrabuz zina. Itu pendekatan-pendekatan yang nantinya akan menjerumus kepada perzinaan. Ya, Masya Allah. Enggak, Beb, kesian, Beb, janda, Beb. Ulun kesian. Enggak, ulun cuma lihat anak-anaknya masih kecil-kecil. Bohong. Kada kesian sama anaknya, tapi sama ya Allah, hati-hatilah ya. Yang tahu niat Anda dengan Allah. Betul, pertama niatnya mau menolong, kesian ini janda ini kada punya pekerjaan, anaknya 3 misalnya kecil-kecil. Ya, Anda niatnya baik atau tidak? Kalau niatnya baik silahkan. Ya, ulun dukung. Ayo, kapan? Nanti ya. Ulun dukung. Kalau niatnya betul kita dukung. Tapi kalau sudah ada niat-niat yang tidak baik atau tidak ada tujuan lillahi ta'ala, jangan. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi kada ada yang lebih bersih daripada wanita muslimah. Maaf, kalau di Eropa itu sana, di Prancis, di Eropa lah, itu maaf ya, yang namanya ganti-ganti pasangan biasa. Pian bosan sama istrinya, iya, ya udah tukar sama istrinya itu. Biasa. Loh, enggak betul ini. Karena sudah nggak ada hukum di situ. Tukar-tukar. Jadi yang sana kita ambil istrinya, istri kita kasih. Coba, bagaimana? Ya, enak rasa strawberry gitu. Jadi, ya Allah, gonta-ganti pasangan. Makanya paling banyak penyakit jadi sana. Tapi dalam Islam dijaga. Iya kan? Hikmah yang besar. Mungkin ada perempuan yang bertanya, kenapa ya Islam ini tidak adil? Kenapa tidak adil? Lah iya, kalau satu laki-laki boleh menikah dengan 4 wanita. Tapi kenapa saya wanita tidak boleh menikah dengan 4 laki-laki? Ngawur ini. Nasab berpengaruh. Kalau ulun menikah 4, tapi belum ya, masih 1 ya. Ini ulun berani ngomong karena istri ulun kada ikut. Kalau kita laki-laki beristri 4, masing-masing punya anak, nasabnya tetap kepada kita kan? Ini bin ini. Oh, dari istri ini ya tetap bin ini. Yang ini ya juga bin ini, 1. Tapi bayangkan bagaimana kalau satu perempuan dinikah dikawin 4. Ini bingung nanti anaknya ini. Ini bin siapa ini? Bin gotong royong. Kan kada mungkin. Jadi Islam mengatur semuanya untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah kemaslahatan. Jadi perempuan tunduklah kepada ajaran Islam. Tunduklah kepada ajaran Islam. Anda perempuan menjadi perempuan yang dimuliakan. Dulu ibu-ibu, nih dengarkan ibu-ibu, khususan ibu-ibu. Dulu Anda wanita di zaman jahiliyah, kan tidak ada artinya. Dihinakan. Dihinakan betul. Bayangkan dalam sejarah, kalau ada perempuan akan tawaf di Ka'bah, disuruh telanjang bulat. Dilihatin sama laki-laki sambil ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Ini perempuan suruh telanjang. Telanjang bulat untuk tawaf. Loh, yang bikin aturan siapa? Mereka sendiri bikin aturan. Jadi sampai perempuan itu malu betul. Bagaimana tawaf telanjang dilihati oleh laki-laki? Bejatnya mereka saat itu. Ya, nanti satu perempuan dikumpuli 10 laki-laki.
Setelah hamil dia punya anak, nanti anaknya dibawa ke dukun. Anaknya dibawa ke dukun, yang 10 orang suruh hadir, nanti dukun yang melihat, ini mirip siapa ini ya? Oh, kakinya mirip yang ini tangannya mirip. Bingung hadirin. Jadi maaf, perempuan saat itu kada ada harganya. Kada ada harganya. Tetapi datanglah Rasulullah, datanglah Islam dengan risalah, dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Pertama kali ketika datang itu Rasulullah, yang pertama kali dilarang apa? Jangan ada lagi perempuan tawaf dalam keadaan telanjang. Langsung. Tidak boleh perempuan dinikahi atau dikumpuli oleh orang begitu, kada boleh. Iya, diatur oleh Kanjeng Nabi, diatur oleh Islam, diatur oleh syariat. Untuk apa? Kemaslahatan. Maka jadilah saat itu perempuan menjadi mulia, sampai Rasulullah bersabda, al jannatu tahta aqdamin ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu itu perempuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Baik, kembali tadi kepada pembahasan yang awal, masjid. Hati kita harus selalu bergantung dengan masjid, senang di masjid. Kenapa? Karena ini tempat kita, ini rumah kita. Maka dalam hadis Rasulullah bersabda, apa ujar Nabi? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau pian melihat ada orang yang senang ke masjid, hatinya selalu ke masjid, maka saksikan, kata Nabi, kalau dia adalah orang yang beriman. Saksikan kalau dia adalah orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Adapun kata Allah, orang-orang yang mukmin itu, orang-orang yang memakmurkan rumah Allah itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Nah, di sini ada satu faedah ulun dapatkan dari guru ulun di Malang. Kenapa menurut pendapat yang kuat kada boleh pembangunan rumah Allah atau masjid dibantu oleh non-muslim? Mana dalilnya? Itu diantaranya, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang seharusnya memakmurkan rumah Allah itu ya orang yang mukmin, orang yang beriman. Tapi kadang-kadang ini kada dipikir. Maaf ya, hanya mementingkan fisiknya, biar masjid saya besar, biar masjid saya megah. Yang bantu siapa? Itu ada ini